Oke, balik lagi bareng gue si Indora, cowok manis yang kalau dari jauh, kalau dari kejauhan kelihatan kayak Andy Lau mungkin, maybe. Kalau di dekat mungkin mirip kayak Nicholas Saputra, anjay. Gue akan nemenin kalian di 1 jam ke depan dari tema di malam hari ini, yaitu tentang tema ngepojoks. Apa sih ngepojoks? Artinya ngepod. Pod itu dia bincang-bincang, bercerita, entah itu reaction, isinya roasting atau jok-jok receh, atau tentang tema-tema tentang percintaan di media sosial, atau tentang masalah about pertiktokan kita bahas di malam hari ini ya. Jadi selamat menikmati dan selamat mendengarkan aja sih. Bagi yang suka ya boleh suka, bagi yang juga enggak boleh juga enggak apa-apa ya. Aku di sini hanya ngonten aja sih, ngonten gitu ya. Hai. Lagu yang sedang gue putar adalah lagu dari lagunya The Roadless One Day. Suatu hari nanti gue bisa nih kayaknya. Bisa dong, harus bisa lah ya. Langsung saja ke dalam topik pembahasan di malam hari ini, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dumai dunia maya yang tercengang, terdengar berlebih-lebihan, terdengar juga setting-settingan. Dunia maya itu emang apa ya, gimana gak sih ya, banyak actionnya, banyak settingannya, banyak dramanya, banyak ya hal-hal sinetron gitu ya. Percintaan aja dibuat drama, ya kan? Wah, cari pacar aja dibuat drama. Kehidupan aja dibuat drama ya. Berantem aja terkadang dibuat drama. Apalagi yang kamu dustakan, wahai para manusia di muka bumi ini, anjir. QQ katanya, QQ kukru. Apakah dia udah nggak sayang aku lagi ya? Kok nggak semanis PDKT sih? Nah biasanya sih entah cowok, biasanya si cewek nih ya, si cewek sering mengatakan kayak, apa bener sih, apa dia tuh udah nggak sayang aku lagi ya? Kok nggak semanis PDKT waktu lagi PDKT gitu? Perkataannya tuh nggak semanis pas lagi PDKT, beda sama dengan yang udah pas jadian gitu. Terus kenapa cewek merasa cintanya itu dari 0 bisa naik langsung ke 100? Tanda tanya. Karena biasanya di awal pendekatan, dalam kebanyakan kasus, pihak pertama si cewek yang menyukai adalah cowoknya. Nah si cewek biasanya mulai dari 0. Bener nggak tuh ya? Ketika mendapatkan perlakuan baik, lama-lama perasaannya naik hingga 50 ke 100. Apalagi dengan status jadian. Cewek biasanya lebih mengeluarkan sejuta sisi penyayang mereka yang nggak pernah ditujukan kepada dunia, anjay. Apa bener nggak kayak gitu ya? Awalnya manis, endingnya pahit juga ya. Ada yang kayak gitu juga banyak sih. Ada yang di awal manis, di endingnya, di tengah-tengahnya bete. Ada juga yang kayak gitu. Mengapa hubungan hanya manis di awal gitu ya? Adakah solusinya agar bisa manis sepanjang masa gitu? Ada QQ. Kita putar lagu dulu, ajang dulu dah.
Kalau menurut gue sih solusinya adalah mengajak pasangan untuk melakukan hal-hal yang seru lagi ya kan, atau enggak rencanain gitu, bisa enggak kita hal-hal yang seru itu kita rencanain dulu gitu ya, daripada besoknya bete gitu kan dibikin berantem ya. Jadi dengan begini mungkin hubungan kalian tuh mungkin bisa fresh lagi, seger gitu ya kan. Ya namanya hubungan kadang-kadang ada jengkelnya, kadang-kadang ya membosankan juga sih ya gitu ya. Main gini terus ya, main kesini lagi, ya makan itu lagi, ya ke tempat ini lagi, ya kayak gitu-gitu aja sih ya. Aduh, ketika bedanya PDKT sama udah jadian. Biasanya orang yang PDKT dia mati-matian berjuang ya, berjuang untuk ya semua keluar lah ya. Daya tariknya keluar, perhatiannya keluar, penampilan ekspornya keluar, dikeluarin dulu gitu. Jadi biasanya kalau si cowok nih, kalau gue aja gitu sih, kalau gue sendiri emang PDKT itu harus di awal-awal tuh emang harus bener-bener dulu gitu buat ngeyakinin, namanya juga PDKT ya, yang artinya PDKT itu buat ngeyakinin pasangan lu tuh harus jatuh cinta banget gitu, harus jadi lu harus percaya deh sama gue gitu, gue tuh sesayang itu sama lu gitu. Makanya di sini tuh penting yang namanya PDKT. Selain kita harus PDKT itu ya karena buat menilai aja sih, di wataknya dia kayak gimana ya, karakternya kayak gimana ya. Padahal yang ya cowok emang gitu sih, gue aja gitu sih, yang namanya cowok penting banget buat PDKT gitu. Anjay. Halo Kiki Aurelia, makasih udah mampir ya, dengerin aja ya, nggak usah di komen ya please ya, please dengerin aja, nggak usah di komen please, nanti aku nggak fokus lagi. Anjay. Kita putar lagu dari lagunya siapa, adalah pendekatan ya. Yang namanya pendekatan itu perlu banget dan penting banget ya. Yang pertama, hal positifnya buat menilai satu sama lain karakternya. Karakter cowok lu, cewek lu, watak. Jadi beda ya macam sama watak. Kalau watak udah pribadinya ya, biasanya pribadinya. Terus karakter itu biasanya kebiasaan. Ada dua sisi karakter itu, karakter sifat baiknya, sifat buruknya. Nah, yang sering biasanya kelihatan kalau di dalam berhubungan, kadang yang kita nggak ketahui adalah kebanyakan sifat buruknya ya. Terkadang emang kita condong ke melihat ke sisi sifat buruknya pasangan kita, ngenilainya gitu. Oh jadi jeleknya dia tuh, buruknya dia tuh kayak gini nih. Biasanya kan suka gitu kan, mikirnya kayak gitu. Oh jadi gini selama ini. Oh jadi beda sama di saat pendekatan, beda di saat dengan udah jadian ya. Gue jelasin kalau udah di dalam di antara pendekatan dan udah jadian, bedanya kayak antara pendekatan dan udah jadian, bedanya kayak gini ya. Ini sangat sering terjadi di saat awal bertemu atau pacaran, karena banyak hal dari pasangan yang belum kita tahu ya kan. Rasanya tuh seperti kayak pengen mengorek rahasia dunia yang nggak sabar ingin kita bongkar gitu isinya dia. Jadi dia tuh kayak gimana ya, ini cowok gue tuh kayak gimana nih nanti ya, kayak gimana sih latarnya ya kan, keluarganya, sifatnya, pekerjaannya, penampilannya, attitude-nya. Kan pasti pendekatan itu kayak gitu, beda dengan yang nanti udah jadian. Nanti pasti tahu gitu dalamnya, luarnya, dalamnya. Namun terkadang ini hanya berjalan biasa, paling ya sekitar biasanya di pendekatan itu di antara 6 bulan atau nyampe ya paling lama ya, ada yang setahun juga.
Jadi setelah melakukan pendekatan, semua hal yang manis pahitnya dilihat, dirasain, dialami, saatnya untuk merasakan pahit dan mengetahui segala kekurangan pasangan kita sendiri gitu. Ya akhirnya gue tahu gitu ya. Jadi setelah baik buruknya karakter, watak, sifat pasangan yang diketahui sama kita ya, rasanya tuh sudah nggak ada hal lagi yang perlu dikorek-korek lagi gitu atau dibongkar lagi gitu, karena selama pendekatan kita udah tahu gitu. Makanya pentingnya pendekatan, nggak usah keburu-buru anjir gue pengen langsung nembak nih, baru juga seminggu PDKT ya, nggak sebulan PDKT, baru juga 3 bulan 4 bulan lo coba korek-korek lebih dalam lagi gitu ya kan. Siapa tahu aja ada yang mungkin kan namanya juga manusia, orang ada yang hal yang gak disukai gitu. Gue misalkan nggak suka sama yang kayak dia mah kayaknya nggak sefrekuensi deh sama gue gitu ya. Kayaknya beda deh, dia sifatnya kayaknya kayak gini deh, kayaknya kalau nanti jadian kayaknya bakal banyak berantemnya deh. Tapi terlebih dahulu biasanya pentingin pikir yang positif-positif aja dulu gitu. Biasanya jangan terlalu langsung mengunci ke hal-hal yang dia kayaknya nanti kalau jadian sama gue bakal kayak gini gitu. Nah itu udah pertama hal pikiran kayak gitu, kayak udah disugesti, didoktrin diri sendiri sih kena yang negatif. Yang penting mah jalani aja dulu prosesnya. Lakuin PDKT, pendekatan yang baik, yang seharusnya gitu, biar kita sama-sama saling gitu, biar kita sama-sama saling menilai baik buruknya, luar dalamnya kayak gimana gitu, bisa nerimain baik dalam luar dalamnya gitu. Selama 1 tahun lo pendekatan, berarti lo udah tahu nih sebagian besarnya keburukannya. Nah disitu lo bisa kayak oke deh, gue siap bareng sama dia karena gue udah tahu keburukannya, dan keburukannya itu, kejelekan itu insya Allah nanti gue tutup, dan gue akan coba pelan-pelan nerimain resiko sifat buruknya dia. Anjir, romantis kayak gitu ya. Dewasa banget ya pemikiran kayak gitu, dewasa lah sih. Anjir, orang bijak itu kayak gitu guys. Enggak, gue bukan orang bijak ya. Jadi omongan gue ini ya moga aja ada isinya, ada maknanya. Jadi harus apa yang gue sampaikan harus ada jadi daging gitu ya kan. Jangan kosong gitu, harus ada isi dan maknanya gitu yang harus disampaikan itu ya. Walaupun terkadang kita membuat konten yang isinya itu jiplak, copy paste gitu ya, anjir. Re-upload. Ya, tapi kan beda cara. Setiap orang tuh berbeda cara ya. Buat menarik minat, membuat karya gitu. Anjay.